Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah dari semester 5 Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Lamongan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diapu oleh Bapak Nurdi SAG MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam pada era kemunduran pasca jatuhnya Baghdad dan Cordova. Masa kemunduran dunia Islam 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Kemunduran umat Islam dalam peradabannya terjadi pada sekitar tahun 1250 Masehi sampai dengan 1500 Masehi, terutama dalam bidang pendidikan Islam. Pada masa jayanya kota Baghdad dikenal secara luas sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan, dan telah berhasil mengungguli kota-kota lain yang dikenal sebagai pusat peradaban manusia. Namun itu semua berubah total setelah apa yang dilakukan tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1250 Masehi, maka berakhirlah kebesaran pemerintahan Islam masa lalu, baik dalam wilayah kekuasaan maupun intelektual. Kejatuhan Baghdad dan Cordova. Kejatuhan Baghdad, ada dua faktor penyebab kejatuhan Baghdad. Satu, faktor internal. Adanya persaingan tidak sehat antara beberapa bangsa yang terhimpun dalam Daulah Abbasiyah, terutama Arab, Persia, dan Turki. Adanya konflik aliran pemikiran dalam Islam yang sering menyebabkan timbulnya konflik berdarah, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dari kekuasaan pusat di Baghdad, kemerosotan ekonomi. Yang kedua, faktor eksternal. Perang salib yang terjadi dalam beberapa gelombang, hadirnya tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan, kebebasan dakwah satu persatu surut dan sirna. Jatuhnya kota Baghdad di tengah Hulagu Khan pada tahun 1250 Masehi bukan saja pertanda yang awal dari berakhirnya supremasi Khalifah Abbasiyah dalam dominasi politiknya, tetapi berdampak sangat luas bagi perjalanan sejarah umat Islam. Kejatuhan Cordova. Penaklukan Spanyol tidak terlepas dari jasa 3 orang pemimpin satu satuan pasukan. Mereka adalah Tharif bin Malik, yang kedua Tariq bin Ziyad, dan yang ketiga Musa bin Nusair. Tharif dapat disebut sebagai perintis dan penyelidik. Di samping itu, kemunduran terjadi akibat dari runtuhnya Spanyol yang disebabkan oleh beberapa hal antara lain. Yang pertama, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan yang menyebabkan munculnya perbuatan kekuasaan di antara ahli waris, konflik dalam keluarga. Yang kedua, lembaga figur dan karismatik yang dimiliki khalifah hanya sebagai simbol saja, sedangkan yang menjalankan pemerintahan berada di tengah nazir. Yang ketiga, perselisihan di kalangan umat Islam sendiri yang disebabkan perbedaan kepentingan, perbedaan suku, dan kelompok yang kemudian dimanfaatkan oleh pihak Kristen. Yang keempat, konflik Islam dengan Kristen atas kebijakan penguasaan Muslim tidak melakukan Islamisasi secara sempurna, hanya melalui pembayaran upeti. Kemunduran pendidikan Islam pasca kejatuhan Baghdad dan Cordova. Kehancuran total yang dialami oleh Baghdad dan Cordova sebagai pusat-pusat pendidikan dan kebudayaan Islam menandai runtuhnya sendi-sendi pendidikan dan kebudayaan Islam. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan. Dengan khazanah ilmu pengetahuan itu ikut pula lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan tersebut. Pendidikan Islam pada masa kemunduran. Musnahnya lembaga-lembaga pendidikan dan semua buku-buku ilmu pengetahuan dari pusat pendidikan Islam tersebut.
menyebabkan pula kemunduran pendidikan di seluruh dunia Islam terutama dalam bidang intelektual dan material, tetapi dalam kehidupan batin dan spiritual. Kondisi pendidikan Islam masa kini: 1. Kurangnya perhatian para pemimpin khalifah terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan ulama. Yang kedua, terbakarnya perpustakaan serta lembaga pendidikan yang ada menyebabkan banyaknya khazanah intelektual Islam yang hilang dan hangus terbakar. Yang ketiga, kehidupan sufi berkembang pesat. Yang keempat, berkembangnya praktek bid'ah dan khurafat. Yang kelima, dalam bidang fikih yang terjadi adalah berkembangnya taklid buta di kalangan umat. Dan yang terakhir adalah penutup bahwa penyebab utama dari mundurnya dunia pendidikan Islam ditandai dengan runtuhnya Baghdad selaku ibu kota Daulah Abbasiyah ke tangan bangsa Mongol. Banyak umat Islam yang frustasi akibatnya mereka memilih menjalani kehidupan sebagai seorang sufi dan berusaha meninggalkan kehidupan intelektual. Bangsa Eropa justru sedang mengalami kemajuan yang pesat diakibatkan oleh berkembangnya paham Renaissance. Oleh karena itu, jika umat Islam ingin maju, maka umat Islam harus kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam juga harus bersikap kritis dan merdeka. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dari penjelasan saya, mohon maaf akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.